Perkenalkan, nama saya Nadila Trianisa dengan NPM 2011050114. Saya dari kelas 4A, program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Radiointan Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip etika lingkungan. Sebelum itu, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Prinsip etika lingkungan dirumuskan dengan bertujuan untuk dapat dipakai sebagai pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam. 9. Prinsip etika lingkungan. Yang pertama, prinsip sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Artinya, kita perlu merawat, menjaga, melindungi, serta melestarikan alam sekitar beserta seluruh isinya. Juga kita tidak diperbolehkan merusak alam tanpa alasan yang tidak dapat dibenarkan secara moral. Contoh penerapan prinsip ini adalah tidak menebang pohon secara sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Karena sejatinya alam adalah milik kita bersama, maka rasa tanggung jawab harus ada pada diri manusia itu sendiri. Contoh penerapan prinsip ini adalah senantiasa menyiram tanaman setiap saatnya disiram, membuang sampah yang berserakan di jalan. Dengan begitu, itu sudah mencerminkan bahwa dalam diri kita, dalam diri manusia, terdapat rasa tanggung jawab terhadap alam. Yang ketiga, prinsip solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Prinsip ini mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan dan menyelamatkan semua kehidupan di alam ini karena alam dan semua kehidupan di dalamnya mempunyai nilai yang sama dengan kehidupan manusia. Contoh penerapan prinsip ini adalah melakukan kerjasama dengan suatu lembaga swaka marga satwa atau cagar alam yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi hewan maupun tumbuhan yang ada di alam. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Prinsip ini merupakan prinsip moral satu arah menuju yang lain tanpa mengharapkan balasan. Contoh penerapan prinsip ini adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar yang dimulai dari ruang lingkup terkecil, yakni rumah kita sendiri, seperti halnya kita menyapu, mengepel, membersihkan debu, menyiram tanaman, dan membuang sampah. Hal-hal tersebut merupakan beberapa contoh penerapan prinsip ini dalam lingkungan rumah. Yang kelima, prinsip tidak merugikan atau no harm. Artinya, manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam, atau paling tidak, manusia tidak akan mau merugikan atau merusak alam secara tidak perlu. Contoh penerapan prinsip ini adalah tidak menyakiti binatang, tidak menyebabkan musnahnya spesies tertentu, tidak menyebabkan kebakaran hutan. Seperti yang kita tahu, dalam pemberitaan itu banyak sekali diberitakan bahwa ada beberapa oknum yang memperjualbelikan terenggiling secara ilegal, dan kita juga tahu bahwa terenggiling merupakan salah satu dari beberapa hewan yang hampir punah. Maka, jika hal tersebut terus berlangsung, maka yang terjadi adalah berkurangnya populasi terenggiling atau bahkan menyebabkan kepunahan dari populasi terenggiling itu. Nah, hal itu yang harus kita lawan dengan menggunakan prinsip no harm ini, yakni dengan tidak menyebabkan populasi hewan itu menjadi musnah. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas, cara hidup, dan bukan menekankan pada kekayaan, sarana, serta standar materi. Contoh penerapan prinsip ini adalah tidak melakukan pengeksploitasian terhadap sumber daya alam yang ada di bumi ini secara berlebihan, seperti mengeksploitasi kayu. Jika suatu oknum tertentu melakukan eksploitasi terhadap kayu itu secara berlebih, maka hal itu akan berdampak buruk pada alam itu sendiri. Yang ketujuh, prinsip keadilan.
Prinsip ini lebih ditekankan kepada bagaimana cara manusia harus berperilaku adil terhadap yang lainnya dalam keterkaitannya dengan alam semesta, juga tentang sistem sosial yang harus diatur agar berdampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Contoh penerapan prinsip ini adalah dengan melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah. Biasanya, pada suatu daerah atau desa, aparat setempat memerintahkan warganya untuk melakukan kerja bakti di waktu dan tempat tertentu dengan bertujuan untuk menciptakan tempat yang aman, bersih, dan juga sehat. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Prinsip ini memberikan tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah melakukan observasi terhadap suatu lingkungan. Misalnya, kita melakukan observasi pada daerah setelah terjadi bencana, atau kita melakukan observasi pada suatu daerah yang belum kita ketahui untuk mengetahui populasi apa saja yang terdapat di daerah tersebut. Yang kesembilan, prinsip integrasi moral. Prinsip ini terutama ditujukan untuk para pejabat, misalnya orang-orang yang telah diberi kepercayaan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan merupakan orang-orang yang memiliki dedikasi moral yang tinggi, karena diharapkan dapat menggunakan akses kepercayaan yang diberikan dalam melaksanakan tugasnya. Contoh penerapan prinsip ini adalah memberikan sanksi yang tegas pada para perusak alam seperti para penebang liar. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.